Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nisa. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari subtema 1, sumber energi pada pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar terdapat seorang ibu-ibu yang sedang menjemur baju dan ada seorang lelaki yang sedang melakukan olahraga di ruang terbuka. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, tentu saja sumber energi matahari. Nah, sekarang Benny ingin membuktikan Panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Nah, kalian bisa melakukan percobaan ini. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh yang tidak terkena secara langsung sinar matahari. Yang ketiga, amatilah dan tuliskan percobaan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Setelah kalian melakukan percobaan, tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel berikut ini. Untuk tabel yang pertama, tuliskan hasil pengamatan kalian yang secara langsung terkena sinar matahari. Dan untuk kolom yang kedua, tuliskan hasil pengamatan kalian pada tempat yang teduh. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali si biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Kisah Ali si biji energi. Aku, Ali si biji energi. Aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, adik-adikku, dengan adanya energi, kita sebagai manusia bisa tumbuh, bergerak, dan berpikir. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, kalian bisa menuliskannya di dalam gambar tersebut. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi, diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kedua, berilah 3 contoh lain di luar teks, sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. 3. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut, apa saja dampaknya bagi pelestarian sumber daya alam tersebut, apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Nah adik-adikku, silahkan kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Sampai di sini penjelasan Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.